Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah dengan NIM 104200017 dari kelas HES 4B. Di sini saya akan menjawab tugas dari MK Hukum Acara Pidana, yaitu yang pertama, pengertian dan tujuan peradilan. Tujuan atau maksud dari pra-peradilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa, menetapkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa, penerapan asas acquisitor dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi. Peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 10 ialah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Kemudian soal nomor 2 yaitu alasan pengajukan pra-peradilan. Tujuan dari pengajuan pra-peradilan yaitu seperti yang tersirat dalam penjelasan pasal 80 KUHP adalah untuk penegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari pra-peradilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka. Kemudian yang ketiga, subjek dan objek pra-peradilan. Subjek dan objek pra-peradilan terdapat pada pasal 77 KUHP, yaitu di mana A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan B. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, tetapi juga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Kemudian yang nomor 4 yaitu putusan pra-peradilan. Bentuk putusan pra-peradilan berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya ini merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Kemudian yang nomor 5 yaitu surat penetapan penunjukan hakim. Penetapan penunjukan hakim itu dilakukan oleh kepaniteraan pidana, yang dimana membuat surat penetapan penunjukan majelis hakim. Perkara tersebut diserahkan kepada panitera dan ketua pengadilan untuk menunjuk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu proses pemeriksaan perkara, yang dimana pembacaan surat dakwaan. Pembacaan surat dakwaan yaitu yang pertama, hakim ketua sidang meminta kepada terdakwa untuk mendengarkan dengan sesama pembacaan surat dakwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membaca surat dakwaan. Kemudian jaksa membacakan surat dakwaan yang berdiri atau duduk, boleh bergantian dengan rekan JPU. Selanjutnya, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwakan padanya. Apabila terdakwa menyatakan tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua wajib memberikan penjelasan seperlunya. Kemudian ekspensi dari terdakwa atau pengajuan ekspensi. Ini dilakukan yang pertama, hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya apakah mengajukan keberatan terhadap dakwaan jasa penuntut umum. Kemudian ekspensi atau keberatan terdakwa atau penasehat hukum meliputi yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili, kemudian dakwaan tidak dapat diterima, kemudian dakwaan harus dibatalkan karena keliru, kadaluarsa, atau nebis in idem. Pengajuan saksi yang memberatkan itu meliputi satu, hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini. Kemudian apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang. Kemudian saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban. Setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan mengenai tindak pidana yang didakwakan.
Kemudian tata cara pemeriksaan saksi, di mana penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan diperiksa. Kemudian petugas membawa saksi ke ruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan. Kemudian hakim ketua bertanya kepada saksi tentang identitas saksi, nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Kemudian apakah saksi kenal dengan terdakwa, apakah saksi memiliki hubungan darah atau sampai derajat berapa dan dengan terdakwa. Kemudian pembuktian. Pengajuan alat bukti lainnya yang mendukung argumentasi penuntut umum, yaitu hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan. Kemudian apabila terdakwa atau penasihat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penuntut umum. Yang ketiga, yaitu apabila terdakwa atau penasihat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah diajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa. Selanjutnya yaitu tuntutan pidana atau reguisitor. Yang pertama, yaitu setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Selanjutnya, hakim ketua bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini. Kemudian apakah penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakannya. Tata cara pembacaan sama dengan pembacaan tata cara pembacaan dakwaan. Kemudian apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana, maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakan tata cara pembacaannya. Kemudian setelah selesai, penuntut umum menyerahkan naskah tuntutan pidana, hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum. Kemudian, hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi. Kemudian hakim ketua bertanya pada terdakwa atau penasihat hukum apakah akan mengajukan pembelaan. Selanjutnya, apabila terdakwa atau penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan, maka ketua memberikan kesempatan pada terdakwa atau penasihat hukum untuk mempersilahkan pembelaan. Kemudian pembacaan nota pembelaan atau plea-idol. Yang pertama yaitu hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah pengajuan pembelaan. Jika terdakwa mengajukan pembelaan terhadap dirinya, maka hakim menanyakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukum. Kemudian terdakwa mengajukan pembelaan, yang dimana apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain dicatat oleh panitera kembali ke dalam berita acara pemeriksaan, juga dicatat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim. Kemudian apabila terdakwa mengajukannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca, nota pembelaan diserahkan pada hakim. Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa atau penasihat hukum, maka hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik. Selanjutnya pengajuan atau pembacaan tanggapan-tanggapan, replik dan duplik. Yang dimana apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan, maka hakim ketua mempersilahkan untuk membacakannya. Pembacaannya sama dengan pembacaan reguisitor. Selanjutnya, setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut. Kemudian selanjutnya, hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi. Kemudian setelah selesai, hakim ketua bertanya kepada pihak yang hadir dalam persidangan tersebut apakah hal-hal yang akan diajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya yang terakhir yaitu musyawarah hakim dan putusan hakim.
atau sidang pembacaan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwah segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tuntutan pidana, pembelaan, dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Setelah naskah putusan siap dibacakan, maka langkah selanjutnya yaitu hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Mungkin sekian penjelasan singkat dari jawaban saya. Saya ucapkan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.